っと待ってちょっと待ってあれなんであれなんでちょっと待ってちょっと待ってあれなんであれなんでもう頭痛いよなもう起きたくないよなもうバイトしないよなもうお金がないよなちょっと待ってちょっと待ってあれなんであれなんでMinasan, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Adnan. Saya biasa dipanggil Adnan. Hari ini saya dapat sukudai dari Yuyoi Sensei. Temanya tentang menceritakan pengalaman saya tentang kegagalan dan bagaimana saya bisa bangkit kembali. Kegagalan yang saya ingin ceritakan di hari ini adalah kegagalan saat saya masuk atau proses saya menuju bekerja ke Jepang prosesnya. Jadi awal sebelum saya di Haditama itu saya sempat survei lah, atau saya sempat menyaring LPK yang menurut saya kredibilitasnya tinggi. Itu saya ada 2 LPK. Yang pertama itu salah satu LPK di Bogor. Ada 3. Salah satu LPK di Bogor, terus yang kedua ada LPK yang di Bekasi, dan yang terakhir itu di Haditama. LPK yang di Bogor menurut saya lumayan bagus. Hanya yang saya pikirkan sewaktu itu adalah jarak ketika Bogor dan saya tinggal di Bekasi. Bogor dan Bekasi ini lumayan jauh ya. Jadi ketika mungkin saya ingin berkunjung ke keluarga atau pulang ke rumah itu lumayan memakan waktu. Nah, saya saring lagi hingga 2 LPK yang di Bekasi dan LPK Haditama. Jadi kegagalan saya yang pertama yang menurut saya itu sangat baka atau sangat bodoh adalah tidak punya persiapan ketika saya ingin wawancara. Jadi LPK yang di Bekasi ini selain LPK Haditama adalah sistemnya adalah kita wawancara dulu. Setelah wawancara baru kita ditentukan jobnya. Itu ya, minasang mungkin familiar dengan LPK tersebut gitu. Nah, saya tidak punya basic atau kemampuan dasar di awal. Jadi saya ikut wawancara aja, dan akhirnya menunggu setelah sekian lama gagal karena memang saya tidak punya persiapan di bahasa Jepang itu. Hanya saya pikir ya ikut LPK, hanya yaudah ikut LPK aja gitu tanpa ada persiapan apa-apa. Dan akhirnya yang di Bekasi ini gagal. Saya kembali lagi ke LPK Haditama. Nah, di LPK Haditama ini saya pun merasakan kegagalan lagi. Kegagalan dalam arti bukan berarti saya tidak masuk ke LPK Haditamanya, tetapi kegagalan saya adalah saya tidak belajar dari pengalaman untuk mempunyai basic ketika masuk ke LPK Haditama. Jadi yang saya rasakan di Haditama itu ada sistem namanya
pengumpulan handphone. Jadi Senin sampai Jumat tuh kita nggak bisa punya handphone. Nah nanti di hari Jumat itu kita ada sikeng atau ada ujian akhir pekan gitu. Ketika nilai kita standar sama KKM itu akan mendapatkan handphone. Nah mungkin karena basicnya saya atau kegagalan saya tidak belajar dari kegagalan saya, akhirnya saya tidak belajar, saya tidak mempunyai kapasitas bahasa Jepang dasar yang bagus gitu. Dari hiragana, katakana itu saya nggak bisa, nol banget. Di situ saya ngerasa malu, di situ saya ngerasa frustasi hampir 3 minggu. Iya kurang tiga mingguan, 3 mingguan itu saya di bawah standar KKM nilai saya tuh. Setiap Jumat itu saya, yang lain udah dapat handphone, teman-teman saya nggak dapet handphone gitu, cuman bisa ngeliatin mereka berkabar sama keluarga, cuman ngeliatin mereka scroll TikTok atau belajar lewat handphone atau mungkin main game lewat handphone gitu. Saya di situ ngerasa frustasi, sangat-sangat frustasi. Kata dalam hati saya, apakah saya bisa melalui ini semua gitu. Sampai akhirnya saya mulai membuka pola pikir saya untuk belajar dan belajar lagi dengan giat sampai di akhirnya di minggu keempat alhamdulillahnya standar, pas-pasan KKM itu. Ya setidaknya saya bisa mengejar ketinggalan teman-teman saya lah. Terus selanjutnya tahap saya mengikuti wawancara pertama atau bisa dibilang mensetsu pertama. Mensetsu pertama saya itu bisa dibilang mensetsu percobaan di situ tuh. Tetapi di dalam arti ketika saya baru jalan 2 bulan itu mensetsu pertama saya, saya teringat sama mensetsu saat kegagalan di LPK sebelumnya gitu loh, di yang saya mau masuk ke LPK yang sebelum Aditama. Saya sangat gugup ketika itu, saya tidak bisa menjawab dengan lancar. Beberapa pertanyaan sederhana pun kadang saya tidak bisa jawab. Setelah wawancara selesai pada waktu itu, saya merasa sangat kecewa pada diri saya. Kenapa saya nggak punya basic gitu loh, nggak ada basic dulu sebelum saya belajar gitu. Sebelum saya melakukan interview mensetsu, tapi itu jadi pengalaman buat saya gitu loh. Saya mulai memperbaiki diri saya berlatih. Ketika di Haditama saya berlatih berbicara, saya juga mengasah terus nihongo saya, kadang berlatih bersama teman, berlatih wawancara, tektokan tanya jawab, nggak menutup kemungkinan kadang di kamar mandi suka ngomong sendiri, ketika di cermin juga suka berbicara sendiri. Terus ya mengasah terus lah nihongo saya, walaupun ketika wawancara kedua, wawancara untuk job yang saya dapatkan sekarang, saya merasa masih kurang percaya diri. Soste etto moichido mensetsu o ukeru koto ni shimashita. 2回目の面接では前よりも落ち着いて話すことができました。緊張はありましたが、自分の
itai koto o shikari sutaeru koto ga dekimashita. その結果は、私が合格することができます。えっと、この経験から、私は大切なことを学びました。それは、失敗しても諦まなければ必ず成長できると、成長できる、ということです。失敗は悪いことではありません。むしろ自分を強くするチャンスだと思います。これからも、どんなに、難しいことがあっても、諦めずに挑戦して続けたいと思います。それは日本で働いて自分の夢を実現したいです。私は自分の人生をよくしたいと思っています。そして、両親に誇りに思ってもらいたいですし、家族を幸せにしたいです。そのために、これからも一生懸命勉強しなければならないと思います。そして日本に行ったら真面目に一生懸命働きます。あと私を信じてくれている人たちを失望させてくないです。じゃあ本日はご清聴ありがとうございました。じゃあ皆さん、結構です。お疲れ様です。じゃあまた皆さん。